Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyu'minu bi walyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, salat subuh yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siapapun yang menyaksikan, yang mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi salah satu sebab kita semua mendapatkan tambahan nikmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberi Allah umur yang panjang untuk beribadah, untuk melaksanakan semua perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah berikan kepada kita semua limpahan rezeki yang halal, luas, barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam sebagai rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah anugerahkan kita untuk selalu membasahi bibir kita, lisan kita ini dengan salawat dan salam, sehingga dengan rahmat Allah anugerahkan kita untuk selalu ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah. Dengan rahmat Allah takdirkan kita kemudian untuk kelak mendapatkan minuman dari telaga yang Allah hadiahkan kepada beliau, yaitu telaga Al-Kautsar, yang bagi siapapun meminumnya dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Dan yang paling penting, semoga dengan rahmat Allah masukkan kita semua dari golongan yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia hingga kemudian di akhirat kelak, sehingga kita semua diberi Allah keselamatan, diberi Allah kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita masih membahas tentang doa. Kemarin kita membahas tentang adab dan etika berdoa.
pada pertemuan terakhir bagaimana kemudian kita dianjurkan, dibimbing, dituntun untuk berdoa dengan memulainya, ketika memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian setelah memuji, membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, wan Nasa'i, wat Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh beliau Fadalah bin Ubaid tentang pembacaan alhamdulillah atau pujian kepada Allah dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi. Maka selanjutnya setelah membaca pujian dan sholawat kepada Nabi, yang tidak kalah penting, yang nomor 6 adalah hudurul qalbi wa idhari al-faqati wad-dara'ati ila Allah jalla sya'nuhu wa hafidhas saut bainal makhafatati wal jahri. Etika berikutnya, adab berikutnya dalam berdoa itu Bapak Ibu, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Kenapa? Karena menghadirkan hati ini salah satu bentuk kemauan kita dengan doa-doa kita. Karena doanya hafal, sudah di luar kepala, akhirnya bacanya ya sekedar baca. Mohon maaf, contoh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata. Cuma dibaca saja, sekedar dibaca, tapi dia tidak memaknai kandungan dari doa-doa itu. Sama orang zikir istighosah yang zikir la ilaha illallah, lisannya nyebut tapi hatinya tidak hadir. La ilaha illallah, takondi la ilaha illallah, engkau ya, iya la ilaha illallah. Jadi dibuat sambilan ini Pak. Jadi kalau kita zikir, kalau kita berdoa, sudah madhep ke kiblat, menghadap kepada Allah semuanya. Jadi jangan hanya sekedar sama panjenengan kalau amin juga gitu. Amin, 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 amin. Amin tapi gerakannya banyak. Ini kan berarti kan gak hadir hatinya ini. Gitu. Jangan meremehkan yang amin. Yang membaca amin itu juga dia itu termasuk berdoa walaupun cuma baca amin. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi Musa mengajak Nabi Harun. Yang membaca doa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun, tapi di Al-Quran disebut 2 orang yang berdoa. Gitu. Makanya semakin banyak yang mengaminkan, loh ini kan semakin berarti nilainya di hadapan Allah. Jadi hudurul qalbi, menghadirkan hati. Hudurul qalbi ini sebenarnya bukan hanya ketika berzikir, berdoa, mulai kita berwudu. Ketika kita berwudu itu sudah, kita itu hudurul qalbi sudah. Sampai masuk, makanya kita sudah bahas, kalau datang ke masjid jangan lari, jangan tergesa-gesa. Kita sudah bahas itu. Datang ke masjid, datang ke tempat sholat dengan keadaan wiqar, tenang, tidak gupuh dia, melangkahnya juga begitu.
Apalagi naik sepeda motor. Wah, ini. Itu di sinetron ada begitu. Ya, kalau di sinetron bukan ukuran. Ya. Jadi kalau ke masjid itu tenang, nyetirnya juga tenang. Karena kita ini mau nanti hudurul qalbi itu. Ya. Kemudian apa? Wa idharul faqah. Ketika berdoa Bapak Ibu, menunjukkan butuhnya kita. Butuhnya kita itu ditunjukkan ketika berdoa. Maksudnya butuh bagaimana? Orang yang butuh, namanya dia butuh, dia sungguh-sungguh, ngadepnya beneran, doanya bener-bener. Kita saja minta sesuatu ke orang tua, minta bantuan kepada tetangga, kepada siapapun, ngomongnya juga jelas. Kalau sekarang kita mintanya sambil cengengesan, sampai niki sak jane temenan apa enggak? Lah gitu, Pak. Aku ya apa? Isa. Jaluk tolong kok cengengesan gitu. Gak sing temen iki apa sampean iki? Gitu. Makanya menunjukkan butuhnya kita. Namanya orang butuh, ya dia madep kepada Allah, teman-teman. Gitu. Ya tapi juga bukan berarti kemudian apa ya, dibikin-bikin ya, enggak, saya kurang setuju juga. Yang penting yang perlu digarisbawahi, idharul faqah, menampakkan kebutuhan kita. Namanya orang butuh, mulai masuk saja sudah beda langkahnya, bagaimana dia mengungkapkan doa-doanya, beda. Kemudian setelah menunjukkan rasa butuh tersebut, waddara'ah, rendah hati. Mintanya kepada Allah sambil marah-marah. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Oh, ini ngancam ini. Makanya kalau minta itu jangan menggunakan nada-nada yang seperti itu. Biddara'ah, rendah hati di hadapan Allah. Makanya yang sering kita dengar itu ketika berzikir, berdoa, nadanya itu kan menunjukkan kita ini rendah di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu kan nada-nada bentuk kita ini ad-dara'ah, rendah hati kita. Gitu. Itu adanya di film, Pak. Ya Allah, di mana engkau? Wah, langsung petir nyambar, duar, kapok. Itu. Jadi harus rendah hati, bagaimana menunjukkan ketika kita itu bermunajat kepada Allah. Rendah hati ini menunjukkan di hadapan Allah yang maha mulia kedudukannya. Berikutnya apa? Wa khifdus saut bainal makhafatati wal jahri. Kemudian suaranya itu diringankan, dikurangi antara takut ya, kemudian menampakkannya. Jadi tetap bersuara, tapi juga tidak sampai suara itu melebihi batasan-batasan dari rasa butuh, dari rasa rendah hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, qala Allah ta'ala wa la tajhar bi salatika. Janganlah kamu itu
Janganlah kamu itu mengangkat suara doa itu, wala tuhafid biha, tapi juga janganlah kamu merendahkan suaramu. Jangan terlalu tinggi suara doa itu, jangan terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan di antara kedua itu. Jangan terlalu banter, jangan juga terlalu pelan sampai enggak kedengaran misalnya. Waqala, kemudian disampaikan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khifyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', rendah hati tadi. Kemudian dengan rasa takut, dengan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Qala Ibnu Jarir, berkata beliau Ibnu Jarir, tadarruan, maksud tadarru di situ ya, rendah hati ini maksudnya apa? Tazallulan. Tazallulan itu wastikanatan li ta'atihi. Tazallulan itu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Gimana orang yang butuh? Di situ dia tunjukkan berharap kepada Allah. Nanti di bawah itu, Pak, di bawah nanti pada pembahasan berikutnya ada larangan kalau berdoa, ya Allah, kalau kamu mau aku ampuni ya Allah. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa ya Allah. Loh, ini kan gimana karepnya ini? Minta kok karepnya Allah. Nah, kalau sudah minta ya sudah tadarru. Nanti ada itu pembahasan tentang doa seperti itu, tidak boleh itu. Jadi ketika meminta kepada Allah, sudah rendahkan kita di hadapan Allah, kemudian tenang, maksudnya pasrah untuk selalu melaksanakan ketaatan kepadanya. Sedangkan wakhifiyah, rasa takut itu bagaimana? Melirihkan itu bagaimana? Yaqulu, dikatakan maksudnya bi khusyu'i qulubikum wa sihhatil yakin. Khifyah itu maknanya itu khusyuk, hatinya khusyuk. Khusyuk bagaimana? Kalau sudah berusaha khusyuk, hanya doa-doa kita yang kita perhatikan. Kadang kita kan amin, 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 tapi pandangannya kemana-mana. Amin, amin. Itu. Ini kan lucu ini. Jadi dia tidak menunjukkan tadarruknya. Apalagi wasihhatal yakin, dan keyakinan yang bulat dengan doa-doa yang disampaikan kepada Allah. Tentang apa? Biwahdaniyatihi wa rububiyatihi fima bainakum wa bainahu. Tentang keesaan Allah, tentang sifat Allah yang rububiyah, yang mengurusi semua alam, yang dengan sifatnya Rabbul Alamin. Harus yakin bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mencukupi, Allah yang mengurusi semua urusan kita ini. Gak usah khawatir, yakin ketika minta kepada Allah bahwa Allah yang akan memberikan segalanya dari doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La jihara mura'ah. Apa lagi, Pak? Bukan untuk ingin dilihat. Iku lek ndonga ya, masyaallah. Jangan pengen dilihat, riya. Jadi jangan hanya tujuannya seperti itu, ingin dilihat.
tapi karena memang benar khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari qala, dalam kitab Sahihain dari beliau sahabat Abu Musa al-Asy'ari berkata, rafa'an nasu aswatahum bid-du'a'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu saat orang-orang itu berdoa dengan mengangkat suaranya tinggi. Maka Rasulullah kemudian bersabda, ayyuhan nas arba'un ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban, innama tad'una sami'an basira. Hei manusia, kata Rasulullah, turunkan suaramu itu hanya untuk diri kalian saja, cukup yang mendengar kita saja. Kenapa? Karena disampaikan sesungguhnya yang kalian mintai dari doa itu bukanlah zat yang tuli, ya, bukan zat yang tuli dan bukan zat yang gaib. Maknanya innama tad'una, yang kalian mintai doa itu sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Innalladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatih, sesungguhnya yang kalian mintai ini dari doa-doa kalian bahkan lebih dekat kepada kalian semua daripada tali kekang unta. Dekat. Tahu seperti tali kekang di unta itu kan mepet sekali. Betapa dekatnya itu doa-doa itu didengarkan. Ya Abdullah bin Qais, ala uallimuka kafah min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, bukankah aku telah mengajari kalian kalimatan, satu kalimat yang mana kalimat itu adalah harta simpanan, harta karun yang ada di surga. Apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata ini harta kekayaan yang tersimpan di surga. Saya kemarin dapat baca tulisan itu, Pak. Kalau kita merasa bermasalah dengan dunia kita, maka perbanyaklah kita ini membaca la ilaha illallah. Kalau kita bermasalah dengan orang, entah seperti apa kondisi kita dengan orang, maka kita memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau itu berkaitan dengan diri kita sendiri, memperbanyak astaghfirullah. Kadang kita kan ngelihat dunia ini kok soro la ilaha illallah. Kita sandarkan semua urusan kita ini kepada Allah, melihatnya seperti itu. Kalau kita dengan manusia, dengan makhluk kok merasa seperti ini ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula ini adalah harta karun yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Warawa Ahmad an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ahmad bin Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wal qulubu aw'iyah, hati itu kata Rasulullah adalah wadah, tempat, wa ba'duha aw'a min ba'din, dan karena itu hati adalah tempat,
maka sebagian dari itu juga tempat bagi yang lain, sebagian yang lain. Fa idza sa'altumullah, maka jika kalian meminta kepada Allah, ayuhan nas, wahai manusia, fas'aluhu, maka mintalah kalian, muqinuna bil ijabah, dengan keyakinan yang bulat bahwa doanya akan diijabah. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yastajibu li 'abdin, tidaklah doa-doa itu diijabah bagi seorang hamba, du'a'u an dhahri qalbi ghafil, doa-doanya tidak akan diijabah kalau itu berangkat dari hati yang lalai. Jadi memang harus yakin berdoa. Jadi tidak ragu, tidak was-was. Itu ada Ustaz yang berdoa seperti doanya Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Tuhanku, saya ini kok kayaknya bukan termasuk dari golongan penduduk surga Firdaus. Tidak pantas, tidak masuk kriteria saya ini, ya Allah. Wala aqwa, tapi saya tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka. Apa ini gak yakin Ustaz? Ini adab Pak. Ini adab, tawaduk tadi itu. Kalau masuk surga dosa saya banyak, tapi kalau dimasukkan neraka kok saya gak kuat. Gitu. Maknanya apa? Ya mintanya sebenarnya ke surga. Gitu. Ini kan tadarruk, bukan ragu. Tapi ini bentuk bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketujuh, adab dan etikanya berdoa, ad-du'a'u bi ghairi itsmin aw qati'ati rahim. Kalau berdoa itu doanya jangan yang jelek. Muga-muga sampean tabrak sepur ya. Lho, ya apa? Donga ini cek ditabrak sepur. Astagfirullah. Jadi jangan berdoa dengan doa yang tidak baik, atau doa yang ujungnya itu memutus tali silaturahim. Lima rawahu Ahmad an Abi Sa'id, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Sa'id, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisalin, bahwa tidaklah seorang muslim yang memohon meminta kepada Allah dengan suatu doa, ya, selain dari doa yang jelek atau tentang memutus silaturahim, maka dia akan diberi oleh Allah satu dari tiga hal. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, kalau doanya tidak ada doa yang jelek atau yang membuat rusak suatu hubungan, yang pertama, maka doanya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku padahal kebiyen pirang tahun tak dongakno dhek iku cek cilaka lho. Gak apa-apa wong. Oh, berarti kena iki, Pak. Jadi kalau doanya doa jelek tidak akan diijabah oleh Allah. Imma ayyuajjila lahu da'watahu. Pertama akan disegerakan doa-doanya, permintaannya. Wa imma ayyudakhiruha lahu fil akhirah. Kalau enggak, doa-doa kita
Selama doa-doa kita tidak ada kejelekan, doa-doa yang jelek atau yang mengandung permusuhan dan sebagainya, disimpan oleh Allah untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Jadi mungkin selama ini kita berdoa minta kepada Allah, ditunggu-tunggu, kok nggak datang-datang ini doa-doa saya. Itu tidak menguap, tidak hilang, karena semua doa-doa kita kalau tidak diberikan di dunia, disimpan oleh Allah untuk akhirat kita kelak. Bapak milih yang mana ini, Pak? Milih yang di dunia apa yang di akhirat? Saya batin mesti. Ada yang ngomong, "Lah yok nopo butuhe sakniki ya." Ya Allah. Makanya kita sering mendengar kata-kata Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Ada orang katanya doa-doa diijabah, ud'uni astajib lakum. Waduh, tapi sampai sekarang doa-doa saya kemana itu? Di mana engkau Tuhan? Wah, ini lagi. Iya. Padahal itu semua kata Rasulullah, doanya disimpan oleh Allah untuk kepentingannya kelak di akhirat. Jadi Allah tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin sebagian diberikan, tapi tidak semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Tetapi yang pasti karena Allah adalah Rabbul Alamin, pemilik, Dia yang mencukupi, Dia yang mengurusi semua alam semesta termasuk kita hambanya. Dia selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita ini berdoa saja. Terus yang ketiga, wa innama ayyasrifa anhu minas su'i mitlah. Kalau tidak, yang ketiga, hadis yang ketiga ini, tadi yang pertama disegerakan, doanya diberikan, disimpan untuk akhirat. Yang ketiga, kalau tidak, diganti oleh Allah. Doa yang tidak langsung diberikan itu diganti untuk hal-hal yang mungkin kejelekan menimpa kepadanya. Contoh, kita minta diberi kekayaan sekian-sekian, nggak diberikan. Tiba-tiba kita diselamatkan oleh Allah dari suatu musibah. Jangan-jangan kita pernah minta nggak diberikan, Allah ganti dengan keselamatan, dengan kesehatan. Seperti yang sakit yang musim sekarang ini. Nah, ini diberi kesembuhan oleh Allah. Mungkin minta selama ini dan sebagainya, kok nggak dikasih-kasih. Tapi ketika ada musibah, ada wabah, kita diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi Allah itu sudah mengukur apa yang pantas untuk kita semua. Selanjutnya, qalu idzan nukatsir. Kalau begitu ya Allah, dari 3 hal tentang doa itu, berarti kita memperbanyak doa begitu ya Allah. Ya Rasulullah, berarti kita memperbanyak doa ini ya Rasulullah. Qala Allahu aktsir. Jawaban Rasulullah, perbanyak kamu doa. Minta yang banyak doa kamu. Minta kepada Allah dengan banyak-banyak doa. Gitu. Karena apa? Karena doa-doa tadi larinya ke 3 jurusan tadi. Kalau enggak diberikan, kalau enggak disimpan untuk akhirat, kalau tidak, ini yang akan menyelamatkan kita dari suatu musibah, masalah
yang akan terjadi kepada kita. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah, ya, sehingga kita yakin dengan apa yang kita doakan, yang kita mintakan, munajatkan, dan kita kemudian mendapatkan rahmat, barokah, taufik, hidayah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ya? Kurang berapa menit? 13. Oh, masih lama. Saya lanjut ya. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kedelapan, adab dan etika berdoa, adamu istibta'il ijabah. Jangan tergesa-gesa dengan doa-doa yang kita munajatkan itu untuk segera dikabulkan. Jadi gopoh minta sekarang, harus sekarang. Itu kan iklan di TV itu. Ada 3 permohonan. Nah, itu. Jin itu loh, Pak. Nah, itu kan langsung beda ini. Itu iklan. Apa? Lima rawahu Malik bin Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yuajjil bi qauli da'watun falam yustajab li. Maknanya apa? Doa-doa yang kepada kalian itu diijabah selama kalian itu tidak tergesa-gesa. Maksudnya sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka yaqulu da'auta falam yustajib li. Kamu berdoa tapi aku tidak mendengarnya. Kalau kamu seperti itu kan tidak yakin kepada permohonan yang kita munajatkan kepada Allah, dengan keesaan Allah, dengan rububiyahnya Allah, sifat-sifatnya Allah. Jadi nggak sabar. Jadi jangan sampai kita ini yang menjadi merasa yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bentuk iman, ya, pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ad-du'a'u ma'al jasmi bil ijabah. Yang tadi doanya minta disegerakan, yang kesekian kalinya, yang kesembilan, berdoa dengan menggantung. Nah, ini Pak. Menggantung dari doa-doanya, apa yang diharapkannya. Lima rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah di antara kalian ketika berdoa mengucapkan Allahumma ufirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya kalau panjenengan mau. Ya apa ini? Jadi dia menggantungkan itu setengah hati dia, Pak. Mungkin karena merasa dosa kowe sakeh opo. Allahumma ufirli in syi'ta. Kalau engkau mau mengampuni dosa saya ya Allah, ya enggak apa-apa. Kalau enggak, ya sudah. Loh, ya apa ini? Enggak boleh begitu. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah saya kalau panjenengan mau ya Allah. Loh, nanti ditanya temenan, ya apa ke? Liya'zimal mas'alata fa innahu la makraha. Kenapa kok dilarang begitu? Karena dalam berdoa tidak ada yang memaksa untuk minta kepada Allah begini.
Karena apa? Kalau kita minta kepada Allah, berarti kita ini membutuhkan Allah. Allah tambah senang ini kalau ada hambanya yang selalu berdoa. Ingat loh Pak, Allah itu juga punya cemburu, sifat cemburu. Cemburunya Allah, kalau ada orang yang tidak mau minta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau datang kepada Allah, hati-hati. Tapi sebaliknya, kalau kita sering datang kepada Allah, sering berdoa, sering munajat kepada Allah, Allah itu senang. Makanya saya pernah bahas. Ketika kita ini berkata bahwa kita ini bertaubat kepada Allah, sesungguhnya itu awalnya bukan dari kita itu. Allah yang menggerakkan kita, memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Ketika kita begitu merasakan kenikmatan dengan ibadah, cinta kepada Allah, jangan GR. Allah yang membuka itu semua. Makanya kita ini gak pantas untuk sombong, itu gak pantas. Karena semua ini adalah anugerah. Loh, buktinya apa Ustadz? Sudah kita kaji itu di surat Al-Baqarah. Fatalaqqa Adam rabbuhu bikalimatin. Ketika Nabi Adam setelah melakukan kesalahan, diberi oleh Allah dia hatinya, diberi inspirasi. Dengan apa? Inspirasinya, kesadarannya dengan membaca kalimat-kalimat Rabbana zalamna anfusana. Itu Allah yang memberi anugerah itu. Jadi tidak bisa kita Pak kemudian bilang, aku taubat. Allah yang mendatangi kita. Allah, semuanya pemberian Allah ini. Makanya sekali lagi, kenapa kok di surat Al-Fatihah itu kalimat yang digunakan, sifat yang dipakai di situ adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Muntakim, Allah itu kalau melakukan pembalasan itu jelas. Allah itu aziz, perkasa. Allah itu qahar, kuat dan sebagainya. Tapi itu semua tidak digunakan sebagai identitasnya Allah. Allah lebih senang menggunakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu begitu cintanya kepada kita hamba-hambanya. Tidak mengedepankan kekuatannya, kekuasaannya, enggak. Tapi kasih sayang yang selalu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Berikutnya, yang ke-10 dalam adab dan etika berdoa, ikhtiyaru jawami'il kalam, memilih kata-kata singkat padat. Makanya lihat contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di kehidupan dunia dan berilah kami kebaikan dalam kehidupan akhirat. Itu kan bagus. Mintanya bulat-bulat. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Pusing saya. Yang dengar ya, sampean pusing sing jalu apa? Karepmu apa? Jadi mintanya itu dengan menggunakan kata-kata yang padat, singkat dan mengena. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yustahabbul jawami' min ad-du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Makanya Rasulullah itu lebih senang menggunakan doa-doa yang singkat padat, mencakup semuanya, dan meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak seperti itu, yang terlalu muter-muter begitu. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dan disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala
ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai utusan Allah, wahai Rasul Allah, doa apa yang paling utama? Qala, "Sal rabbukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kamu, kalau ingin doa yang paling utama, mintalah kamu kepada Tuhanmu afwa, maaf, ampunan, wal afiyah. Afiyah itu afiat. Sudah pernah saya ceritakan, sehat wal afiat. Sehat itu badannya, afiyah ini ruhaniyahnya. Jadi banyak orang badannya sehat, tapi afiyahnya ini, kadang nggak sehat, Pak. Gitu. Jadi mintanya itu minta ampun, minta ketenangan jiwanya dalam hal apa? Fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Summa atahu fil yaumi tsani, kemudian datang lagi hari kedua, watsalis, dan hari ketiga. Fasa'alahu hada su'al, kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Wa ujiba bidzalikal jawab, kemudian tetap jawabannya sama seperti tadi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, fa idza ataital afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Ketika ditanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, pertanyaan yang sama, jawaban Rasulullah tetap, kemudian ditambahi dengan kalimat, kalau kamu sudah diberi Allah ampunan, kalau kamu sudah diberi afiyah, kalau kamu sudah diberi ampunan dan afiah, kesempurnaan dalam dirimu di kehidupan dunia dan di akhirat, maka kamu sudah sungguh-sungguh beruntung. Wa fihi, dan di dalamnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Ma min da'watin yad'u bihal abdu afdal." Tidaklah ada doa yang lebih utama kecuali dari doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah, meminta agar supaya diberi keselamatan, kesempurnaan dalam dirinya. Kita sering dengar itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Pernah dengar ya? Biasanya banyak itu dibaca. Mintanya diampuni, diberi jiwanya diberi ketenangan, sehat wal afiat. Kalau cuma sehat kurang, tapi kalau semoga kita semua diberi Allah sehat wal afiat. Jadi begitu. Sudah jam berapa? Ampun. Baik. Insya Allah yang akan yang akan datang kita akan mengkaji tentang adab ke-11, tentang menghindari doa-doa yang berkaitan dengan dirinya dan sebagainya, tentang mengulang doa 3 kali, ya. Dan insya Allah bagaimana doa orang tua, orang yang berpuasa, orang yang musafir, dan orang yang dizalimi. Ini kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan, sehingga salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfata ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakati
أعطنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم فتني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج رات العالم يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari majlis ilmu kami ini, majlis zikir kami ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka. Ya Allah, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali. Muliakanlah mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, rahmatilah kami dan mereka. Ya Allah, berkahilah kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka. Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan anak-anak yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqomah membaca Al-Quran, dari golongan yang istiqomah menghafal Quran dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit, Ya Allah, angkatlah sakit kami, ringankanlah sakit kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi musibah, menghadapi cobaan ujian dari-Mu, lapangkanlah hati kami. Ya Allah, dan mereka, kuatkanlah hati kami dan mereka dengan pasrah tawakal kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh kami pasrahkan semua urusan kami hanya kepada-Mu. Ya Allah, a'inna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.